Coba belajar disiplin. Memang disiplin itu kunci untuk diri kita sendiri. Tadi artinya kalau saya simpulkan, kalau kita nggak merubah dari kita sendiri, siapa yang merubah kita? Ya. Itu poinnya sebenarnya. Teman-teman, ada satu quotes yang sangat saya suka. Bunyinya begini, "You are always one decision away from completely different life." Dalam momen apapun itu, kita selalu bisa mengubah hidup kita secara besar hanya dengan satu langkah atau satu perubahan kecil. So, welcome, selamat datang pada program Focus Discussion of Public Health berstandar internasional bersama Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan dan Teknologi Al-Insyirah. Yang mana pada diskusi kali ini kita membawa tema yang cukup menarik, yaitu adalah remaja sehat, mimpi mendunia. Oleh karenanya kita sudah mengundang seorang narasumber yang luar biasa. Kita sudah bersama Pak Misbah. Ya. Selamat pagi Pak Misbah. Selamat pagi. Oke, tepuk tangan dulu Pak Misbah. Oke, sedikit kita membahas tentang Pak Misbah ini teman-teman. Pak Misbah ini selain seorang dosen, beliau juga seorang coach di bidang martial arts, juga seorang konsultan di bidang kesehatan, dan luar biasanya beliau juga seorang founder dari Badnur Medisa Group. Nah, sedikit kita membahas mengenai studi Pak Misbah ini lebih luar biasa. Beliau juga sudah melalang buana di berbagai negara, ada di UK, di Inggris, ada di Thailand, ada di Singapura, di Jepang, dan masih banyak lagi. Kalau seandainya kita membahas tentang profil beliau ini, habis waktunya teman-teman, saking luar biasanya. Tepuk tangan dulu dong untuk beliau. Baik, kita sedikit bedah nih Pak. Apa sih tema diskusi yang akan kita bahas tentang hari ini? Itu adalah bagaimana seorang remaja sehat berani bermimpi, berani bersaing di dunia internasional. Nah, kita semua yakin dan percaya jika setiap perubahan besar harus diawali dengan langkah kecil namun pasti. Menurut Pak Misbah nih, apa sih langkah kecil namun pasti yang perlu diambil oleh para remaja ketika ingin meningkatkan kualitas hidup mereka menjadi ke arah lebih sehat? Oke. Menarik pertanyaan, makasih Saudara Fajri. Sehat itu kalau definisi dalam undang-undang saya rasa juga sama. Sehatnya fisik dulu sehat, mentalnya sehat. Nah, mental itu ya kita berhadapan dengan berbagai macam, dan sosial, teman-teman bersosialisasi dengan teman-teman, dan juga tetangga, teman-teman kos dan sebagainya. Terus intelektual, teman-teman ya tentu sekarang dengan pendidikan tentu harus juga sehat, dan katanya juga ekonomi harus sehat. Nah itu dia nih, ekonomi sehat. Jadi kita harus sehat secara sempurna. Tapi katanya teori mengatakan awalnya adalah dengan pikiran. Ketika teman-teman punya pikiran yang negatif, tentu akan merambat semua ke tubuh kita semua masing-masing. Akhirnya merambat ke fisik dan juga mental. Jadi mencoba dari awal mungkin dengan pikiran yang positif, dengan sehat. Itu mungkin awal dasarnya mungkin. Jadi benar-benar dari mindset tadi ya Pak ya? Ya, mindset kita. Jadi pola pikir kita. Karena kita juga berhadapan dengan teman-teman kelas, teman-teman satu kos, yang teman-teman kos ya, dengan orang tua, keluarga. Itu kan berbagai tantangan pikiran yang juga ikut campur dalam benak teman-teman semuanya. Iya. Jadi berawal dari pikiran positif, fisik dijaga, tentu makanan juga harus dijaga juga makanan. Beda. Jadi Bapak sedikit membahas pola makan nih Pak. Iya. Kita sedikit bergeser kepada pola makan. Nah, tadi kan sudah saya mention dari berbagai macam pekerjaan yang Bapak tekuni. Tentu saja juga memiliki kegiatan sangat padat. Nah, bagaimana sih cara seorang Pak Misbah menjaga pola makannya agar tetap sehat di saat kegiatan Bapak yang sangat terbilang padat? Ya, terima kasih. Pola makan, istilah sekarang diet ya. Diet itu kan sebenarnya pola kita makan ya. Jadi sebenarnya kalau diimbangi dengan makan yang sehat, terus tentu aktivitas fisik yang juga diimbangi. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Keluarnya berarti dengan keringat atau olahraga dan aktivitas fisik. Jadi ada teori menyatakan oh sarapan itu paling baik. Ada juga yang bilang oh nggak perlu sarapan. Nah saya mengambil konsep yang sarapan itu baik. Kenapa? Karena kita berawal dari pagi itulah aktivitas fisik kita. Teman-teman kuliah, mungkin yang bekerja, tentu perlu dengan energi yang kuat, yang sehat. Nah, pilihlah makanan. Nah, ini utamanya makanan sih. Memang katanya yang tidak sehat itu enak.
Iya. Ya, mohon maaf, Kira- gorengan, Junk food enak, tadi. junk food, saya juga suka. Nah, tinggal kita sendiri yang mengendalikannya, dietnya, mengaturnya. Saya terbiasa dari tahun 2005, 2004 mungkin. Saya terbiasa sarapan telur rebus pagi. Jadi minimal 1 telur rebus, dan juga itulah simpel membuatnya. Nggak repot daripada mie instan, Bumbu-bumbunya Pak ya. bumbu masak, kompor dan sebagainya. Kalau telur rebus, ya tinggal letakin air di kompor, 15 menit selesai. Itu kalau hidup sendiri. Kalau ada teman-teman ya silakan. Nah, itu salah satunya saya coba dengan minimal telur rebus 1. Di situ kandungannya luar biasa katanya. Ada proteinnya Protein lengkap, tinggi. ya, energi, lemak dan sebagainya. Nah, tentu harus makan tadi, pola makan ya. Ya saya tetap makan siang, kalau bisa malam kita jaga. Kalau bisa ya sebelum maghrib kita bisa makan. Itu cara saya, mungkin beda orang caranya. Tapi kebanyakan anak kos sekarang nih Pak, Aha. cari nasi goreng itu jam 11 malam. Ya, benar. Ya teman-teman ya. Ini Jadi benar, saya juga mie ayam. dulu kosan juga. Saya anak kos di Jakarta dulu. 7 tahun saya di Jakarta. Benar, saya tidak pungkiri, tentu cari makan yang makan berat sekalian. Iya, Gitu kan. martabak juga ya. Berat. Martabak. Nah, tapi kan pertama mungkin saya lihat dari, saya sampaikan telur, kenapa saya sebut telur rebus, itu telur murah. Yang belum murah. Murah. Mungkin lebih kurang ya dengan makanan mie instan lainnya. Nah, telur rebus 1. Memang makan berat, makan malam. Itu sebenarnya kan budaya karena kebiasaan sendiri. Iya. Tinggal teman-teman yang mengaturnya. Memang disiplin itu memang tidak mudah. Konsisten. Disiplin diri, disiplin makan itu memang tidak mudah. Jadi tinggal teman-teman mengatur pola makannya. Oke Pak, tadi kita bahas tentang makanan. Ya. Nah, saya bukan remaja Pak. Kelihatan ya bukan remaja ya. Oh. Tapi saya tahu problem atau permasalahan terbesar bagi para remaja saat ini adalah karena mager. Entah mager olahraga, mager makan makanan sehat. Nah, ada nggak tips dari Bapak buat menghilangkan atau mengatasi rasa mager tadi ketika hendak berolahraga begitu? Ya, makanya tadi saya sampaikan, 1 pola makan sehat, diet, 1 physical activity, aktivitas fisik. Jadi mager itu dengan aktivitas fisik. Mager, teman-teman ke toko sebelah aja naik motor. Iya. Dan saya sampaikan karena di kelas kan. Padahal tinggal nyebrang cuma berapa meter. Nah, bermula dari itu mungkin dari awal. Coba teman-teman pergi ke warung dengan jalan kaki. Saya sudah menjalankan dan juga ada tinggal di rumah saya itu lumayan cukup besar badannya, mohon maaf. Tapi saya coba latih ayo ke depan itu ya cukup jalan kaki saja. Itu jangan ngomong olahraga dulu ya. Tadi kan mager olahraga jalan kaki aja malas, apalagi olahraga. Yuk kita mulai dari yang kecil, jalan kaki. Jalan kaki adalah olahraga yang paling murah, gratis, dan gampang. Tidak lari kan, jalan kaki. Itu mungkin di awalnya. Jadi benar-benar harus diawali dengan langkah-langkah kecil tadi ya Pak ya. Makanya Kementerian Kesehatan menyebutkan berapa 8.000 atau 10.000 langkah 1 hari. Jadi kalau teman-teman menggunakan jam yang khusus itu, teman-teman bisa lihat berapa langkah 1 hari. Saya pernah dapat hadiah dari Kemenkes karena langkahnya saya bisa 14.000. 14.000. Allah. Waktu saya di Thailand itu, saya jalan kaki bisa 1 jam 2 jam. Jadi emang niatnya explore negara orang, tapi sambil jalan kaki. Dan saya turun 7 kilo. 7 kilo karena 14.000 tadi Pak. Ya, jalan kaki. Tadi kan kita sudah membahas mengenai olahraga nih Pak. Iya. Nah, permasalahan bagi para remaja saat ini adalah begadang. Begadang sudah menjadi hal yang lumrah lah. Entah itu begadang karena main game, begadang karena scroll TikTok atau media sosial. Nah, sebagai seorang tenaga pengajar Pak, apakah begadang ini benar-benar mempengaruhi kualitas akademik bagi seorang remaja? Ya, begadang tentu terkait dengan kualitas tidur ya. Tentu teman-teman tidurnya juga terganggu kualitasnya. Saya nggak ngomong kuantitas, kualitas. Karena pengaruh berbeda. Setiap orang katanya berbeda kualitas tidurnya. Jadi ada lagu lama, mungkin teman-teman belum lahir, lagunya Rhoma Irama. Begadang jangan begadang. Begadang gitu kan? Ini tahu semua nih Pak. Kalau tidak ada artinya, saya mengambil itu. Jadi kalau nggak ada artinya, jangan begadang. Tapi kalau saya paham juga, saya juga pernah mahasiswa,
kalau memang ya harus tugas juga harus selesai malam ini, kan itu kan nggak tiap hari. Jadi mungkin cuma berapa kali seminggu atau berapa kali sebulan. Ya kalau memang ada artinya ke dalam lagu itu, ada manfaatnya. Jadi kalau tidak, usahakanlah. Jadi jangan jadi kebiasaan. Itu sebenarnya kebiasaan sebenarnya, budaya. Habitnya tadi. Habit. Ya. Karena kita biasa scroll TikTok, scroll apapun di media sosial namanya. Akhirnya ya lama-kelamaan nggak tidur. Ya, coba belajar disiplin. Memang disiplin itu kunci untuk diri kita sendiri. Tadi ada kalimat tadi saya menarik dari Fajri. Ya, artinya kalau saya simpulkan, kalau kita nggak merubah dari kita sendiri, siapa yang merubah kita? Ya. Itu poinnya sebenarnya. Oke, itu mungkin. Luar biasa ya teman-teman ya. Nah, kita sedikit bergeser ke media sosial nih Pak. Oh, oke. Kalau seandainya kita berbicara tentang media sosial, bagaimana dinamika media sosial? Media sosial saat ini bukan hanya digunakan sebagai tempat bertukar informasi, tapi lebih dari itu, media sosial saat ini dijadikan sebagai bahkan dunia. Ada istilah dunia maya lah. Nah, menurut Bapak, apakah media sosial ini benar-benar mempengaruhi kualitas mental atau kesehatan mental bagi seorang remaja? Mengingat jumlah pengguna media sosial tertinggi berasal dari kaum remaja. Ya, kita nggak bisa pungkiri media sosial teknologi sekarang datang. Saya juga mungkin kalau kita beradu-aduan media sosial, saya juga banyak. Artinya apa? Ini juga selegram teman-teman Pak. Ya, nggak selegram. Artinya kita mungkin mengikuti perkembangan teknologi zaman supaya kita nggak ketinggalan. Iya. Apalagi teman-teman adalah menuju dunia luar internasional. Jadi perlu dengan media sosial dan teknologi, tapi gunakanlah sepositif mungkin. Jadi memang kalau teman-teman salah satunya main game, itu memang kalau menurut saya sangat mengganggu mental. Iya. Terutama remaja-remaja. Ini topik, apalagi topiknya remaja hari ini. Nah, remaja, kalau kita biarkan terus main game and game, kapan dia berbuat positif? Teman-teman lah mungkin menuju dewasa, tidak remaja. Istilah kegiatan dengan aktivitas sekarang ini luar biasa. Ya. Dengan kegiatan hima, kegiatan kampus, nanti akan juga pengaruh dengan teman-teman melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Karena akademik dan non-akademik di luar negeri itu sangat juga dilihat. Sekarang Indonesia juga sudah mulai. Contoh, masuk SMA dengan prestasi olahraga, prestasi agama. Nah, itu contoh, artinya non-akademik. Jadi teman-teman harus bisa menyeimbangi. Jadi coba teman-teman tulis dari bangun tidur sampai tidurnya lagi, berapa jam teman-teman menggunakan media sosial, berapa jam belajar, berapa jam aktivitas sosial. Nah, teman-teman yang bisa ngukur, saya nggak bisa ngukur. Jadi upayakan yang positif semaksimal mungkin di dunia media sosial. Ini yang nganggu-nganggu ini tersindir nih Pak. Oh ya, mohon maaf. Tersindir mungkin. Ya, yang penting semangat. Kalau saya pribadi juga tersindir gitu. Semangat kita, yang penting semangat. Sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ada dari teman-teman yang, aduh, mau nanya nih gitu. Ya. Ada? Mungkin Nabil mungkin? Ini Ya. Nabil banyak pertanyaan nih Pak. Waduh, silakan. Jadi sebelum mulai tadi udah ngomong, Bang, saya mau nanya. Oke, siap. Oke, silakan, Bang Nabil. Ya boleh silakan berdiri Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil. Ya. Ya, di sini Pak, tanya. Jadi kayak saya tuh atau saran nih dari Bapak. Ya. Gimana nih cara kita menolak ajakan teman untuk melakukan kebiasaan atau hidup tidak sehat, Ya. seperti merokok, Ya. terus begadang, makan-makan junk food, tanpa dianggap tidak asing atau dianggap Ya. nggak tahu nih. Ya. Kayak gitu. Benar. Makasih, Saudara Nabil. Luar biasa. Pernah diajak teman-teman yang negatif? Pernah. Oh, mungkin ya. Mungkin teman-teman sebagian ada pernah. Artinya, saya berawal dari kalimat adalah sehat adalah tidak hanya fisik, mental, tapi ada sosialnya. Sosial. Ya, sosial itu juga perlu. Dalam beragama, katanya silaturahim itu menambah rezeki dan sehat, panjang umur katanya. Jadi bisa jadi iya, artinya kita juga perlu teman-teman sosial, berteman. Nah, bukan berarti kita memilah-milah teman, tidak. Tapi ambillah dulu pertama adalah teman-teman yang positif kegiatannya. Artinya ketika ada teman-teman
sekos, teman-teman sekelas, teman-teman sekampus, ada yang punya kegiatan positif olahraga. Contoh saya dulu kuliah juga. Saya dulu kuliah, saya memang hobi bela diri. Saya punya teman satu kos dan satu kuliah, hobinya bela diri. Jadi nyambung dengan hobi saya ikut dengan beliau. Beliau orang Jakarta, saya orang perantauan dari Pekanbaru. Jadi saya ikut di mana latihannya saya ikut. Jadi itu contoh, bukan memilah-milah teman. Ya kita semua silakan bergaul, tapi yang positif. Jadi pertama ikuti teman-teman yang punya kegiatan yang positif. Contoh ada ikutan hima, ayo kita ikut organisasi hima. Mungkin agak mengurangi, saya bilang mengurangi kegiatan negatif. Atau yang kedua tadi adalah merokok. Kalau di luar itu mungkin mohon maaf minuman alkohol dan sebagainya. Zaman sekarang narkoba, jangan sampai terjadi. Ya kita tetap berteman. Ketika teman saya adalah Fajri sebelah ini contohnya, dia merokok, ya udah dia merokok, ya kita tidak. Contohnya itu, artinya kita bisa dengan tetap berteman. Kita tidak menghindar, saya tidak menghindar Fajri, contoh yang seorang perokok contohnya. Tapi ya contoh, Saya bukan merokok ya, saya bukan merokok. contoh ya contoh. Jadi saya tetap berteman sama beliau, tapi saya juga kita usahakan ya tidak merokok. Jangan merokok, asapnya saja kita kena, nggak sehat. Tapi kan kalau kita ngomong tersinggung teman-teman. Ya mungkin aturlah jaraknya. Jadi tetap berteman, saya bilang sosial itu perlu. Jangan juga menyendiri, itu juga tidak sehat. Kita perlu teman. Ya, bukan pilih teman, tapi cari teman yang punya hobi yang sama, aktivitas yang positif. Itu mungkin. Tapi nggak langsung di cut off ya Pak ya? Ya jangan. Kita juga butuh sosial. Dalam agama, dalam kesehatan, kita butuh sosial itu. Kita butuh silaturahim, kita butuh pertemanan. Jadi kita tetap berteman. Kalau kita yang ngajakin, kita positif. Iya. Jadi yuk kita ke sana yuk nge-gym. Ya, umpamanya contoh. Atau yang murah deh, kalau gym kan bayar mahal. Jogging mungkin. Jogging yuk. Kita ke kampus yuk. Malas gitu. Malas. Contoh. Nah, ayo kita mulai dari kita sendiri. Mungkin Nabil dulu sendiri coba. Iya, Nabil. Udah ngajakin nih sama Fajri. Tapi Fajri nolak. Gak apa-apa. Gak usah ini. Gak usah Fajri marah, Nabil gak marah juga. Kita mulai jalan kaki keliling, lama-lama orang akan lihat sendiri. Jadilah role model, contoh yang positif untuk teman-teman yang lain. Itu mungkin. Bahkan ada istilah ya Pak ya, jika kita berteman dengan tukang sampah, Ya, betul. nah, kita akan berbau sampah. Tapi Ya. jika kita berteman dengan tukang parfum, kita Ya, kena jadi parfumnya juga, wangi juga. Ya, Jadi, berteman di masjid kita jadi tambah agama. Nah, jadi tergantung temannya. Makanya dalam ilmu kesehatan, lingkungan sangat pengaruh luar biasa. Tapi kita harus jadi role modelnya. baik Pak. Ini luar biasa ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi mengenai internasional ini Pak, kita masuk adalah ada nggak pandangan atau pengalaman pribadi Bapak yang paling mengubah cara pandang Bapak tentang pentingnya hidup sehat? Pengalaman untuk mengubah. Ya, ketika Bapak merubah pandangan Bapak terhadap pentingnya hidup sehat tadi. Ya, salah satunya kita dulu belum ada medsos ya. Dulu hanya TV, majalah. Jadi saya menggunakan hobi saya bela diri. Saya beli majalah dulu, majalah ya, buku. Saya lihat TV dulu, tapi jarang. Artinya medsos sudah jarang banget dulu. Nah, saya senang melihat orang-orang yang sehat, berbadan bagus. Waktu saya kuliah dulu ya, berbadan bagus, menjaga badan seperti apa mereka. Saya coba pelajari. Jadi saya coba merubah mindset dengan melihat orang. Dulu mohon maaf, saya sebut aja lah ya, figur Ade Rai contohnya. Iya contohnya kan. Beliau memang seorang binaraga. Bukan berarti saya ingin jadi seorang binaraga. Tapi saya lihat, oke, sehat, fisiknya sehat. Ternyata apa? Ternyata tidak olahraga saja, dia juga menjaga makanan. Jadi makannya pun benar-benar dijaga. Mungkin saya nggak sanggup ikuti hidup beliau yang mungkin harus direbus dan sebagainya, tidak gorengan, tidak minyak-minyak, rebus semua makanannya sehat. Itu saya coba belajar dan pelajari, dan saya coba pelan-pelan terapkan. Salah satunya mungkin telur rebus satu yang murah meriah. Nah, jadi saya belajar dari pengalaman-pengalaman orang juga untuk sehat. Jadi senang kan kalau teman-teman lihat cewek, cowok, cantik, gagah, sehat, kan senang lihatnya.
kenapa nggak kita juga coba? Nah gitu, itu mungkin. Jadi pelajarannya mungkin dari apa kita tonton ya Pak ya? Ya benar. Jadi apa yang kita lihat, kita Visual yang kita rasakan, lihat, gitu. apa yang kita rasakan, kita ucapkan, apa yang kita ucapkan, kita perbuat. Jadi kebiasaan habit. Jadi terjawab ya teman-teman ya tentang apa sih? Bagaimana sih seorang Pak Misbahdin mampu menjaga pola hidupnya dari 2005 ya Pak ya? Insya Allah 2004 Dari saya 2004 merantau bahkan. ke Inggris. Di Inggris, di UK. Nah, teman-teman kalau tak tahu UK itu apa Inggris. Kalau bola itu di Leeds ya Pak ya? Ya, saya di kampus Leeds ya. Ada nggak di sini fans Leeds mungkin? Nggak ada ya? Oke. Tadi Bapak sudah membahas mengenai UK tadi Pak. Nah, kita sedikit bergeser ke internasional. Ini teman-teman rata-rata ini kebanyakan sudah mencari-cari informasi untuk studi ke luar negeri ya teman-teman ya. Oke, semangat. Nah, Bapak tadi kan sudah kita bahas track record Bapak dari berbagai negara yang telah Bapak kunjungi untuk melakukan studi. Ada nggak modal atau skill dasar, skill basic lah, yang harus dikuasai untuk bagi calon mahasiswa luar negeri? Oke, dasar kata hostnya tadi dasar basicnya. Karena kita mau ke luar negeri, tentu mau ngapain kita? Ngomong, nulis, tentu dengan bahasa Inggris. Walaupun dengan negara yang non bahasa Inggris, seperti Thailand, Jepang, Korea, mereka punya bahasa masing-masing. Kalau Singapura sudah internasional lah, saya anggap udah bahasa Inggris banyak. Tapi kalau di Korea, Jepang, dan di Thailand itu bahasanya udah bahasa negara masing-masing. Selokal ya Pak ya? Bahasa lokal negara masing-masing. Jadi tentu modal dasar adalah bahasa. Jadi sama seperti kita baru lahir, kita belajar dari orang tua ngomong. Jadi ketika saya berangkat pertama kali ke Inggris, walaupun saya belajar bahasa Inggris sebelumnya, saya ke sana seperti baru lahir, seperti baru ngomong. Kalau kita di sini bisa campur-campur kan, ngomong bahasa Inggris, campur bahasa Indonesia, karena bahasa kampung. Nah sampai sana nggak bahasa Indonesia sama sekali, seperti baru lahir. Jadi modal awal mungkin dengan bahasa dari sekarang. Ya, makanya saya pengen teman-teman coba satu hari dari Hima ini kita terapkan. Satu hari Jumat kita bahasa Inggris yuk di Hima, umpamanya satu organisasi ini walaupun kecil, jadi orang akan ngikut kita kan. Biarkan aja orang ngomong gaya lu bahasa Inggris, tapi kita sambil ngurusin administrasi Hima, kita bahasa Inggris. Kita sepakati hari apa? Sepakat ya Bu ya? Itu contoh kecil. Gak apa-apa campur-campur. Jadi nggak tahu kosakatanya, kita contoh saya belajar dulu. Saya nggak tahu umpamanya contohnya bahasa Inggrisnya rambutnya apa. Kan hair ya bang, tapi nggak tahu. Kita mau ngomong itu nggak tahu. Something black on the head, sesuatu yang hitam di kepala kamu, apa sih namanya? What is the name? Teman yang bantu kan? Jadi kita saling ngomong. Itu mungkin bahasa modal awal ke luar negeri. Nah kalau Bapak ngomong gitu Pak, kebanyakan orang nggak mau berbahasa Inggris karena takut salah. Karena takut salah lah. Oh, se-Inggris kamu. Sok-sokan gitu kan. Jangan takut karena itu bukan bahasa kita. Bahasa kita bahasa Indonesia. Jadi mulailah dari sekarang. Saya bilang nggak usah ngomong besar kampus dulu, ngomongin dari kecil dulu. Dari kampusnya, organisasinya Hima mungkin. Mulai dari siapa ketuanya. Pokoknya Fajri ketuanya. Yuk kita mulai yuk. Tapi kita udah sepakat nih mindset kita rubah dulu yang positif. Jangan dibilang sosok jejekin ya udah kita ngomong aja. Oke, silakan diminum dulu Pak. Tadi kita ngomong tak minum-minum Pak. Saya minum dulu ya. Tadi kan kita sudah berbicara tentang bahasa Inggris nih Pak. Apakah penggunaan atau penguasaan bahasa Inggris bagi seorang calon mahasiswa luar negeri tadi menjadi faktor utama? Apakah dia bisa diterima atau tidak untuk berstudi di luar negeri? Kalau menurut saya, iya, modal pertama bahasa Inggris. Karena yang diminta mereka ketika teman-teman mau mendaftar S2, S3, atau mungkin tidak hanya S2, S3, short course. Jadi teman-teman dari sekarang bisa aja coba-coba short course, kursus pendek. Jadi orang luar negeri itu mata kuliahnya dijadikan short course. Coba, saya ke Singapura, itu saya coba dengan short course, coba-coba. Ke Jepang tadi itu adalah short course, cuma 1 minggu ngambil course sambil jalan-jalan kan. Teman-teman dapat jalan-jalan tapi dapat ilmu, dapat sertifikat. Contoh, jadi modal awal pertama bahasa Inggris siapkan, karena mereka akan minta adalah TOEFL tes nilai
dengan IELTS. Jadi terserah teman-teman, memang ada sedikit beda TOEFL dan IELTS. IELTS. Dan selain bahasa yang saya sampaikan tadi, saya bilang tadi tidak hanya akademik, perlu aja non akademik prestasi. Jadi perlu adanya prestasi non akademik seperti kesenian, ada olahraga, atau mungkin dari sisi negara Arab agama, hafiz dan sebagainya. Kalau teman-teman mau tujuan ke negara yang Middle East, Timur Tengah contohnya. Dan jadi ada non akademik, ada akademik, dan juga adalah bahasa teman-teman. Jadi dinilai mereka itu adalah aktivitas teman-teman sehari-hari ngapain sih selama bertahun-tahun, atau hanya kuliah doang, Ya. ditambah bahasanya, itu modalnya. Berarti dia juga menjawab tentang pentingnya berbahasa ya Pak ya. Ya, Dan juga benar. apa tadi? Saya juga ingin bertanya tentang beasiswa nih Pak. Ya. Apakah beasiswa ini mau baik di luar negeri maupun dari luar negeri Pak ya? Apakah faktor utamanya tetap di akademik? Ya, tadi saya sampaikan sedikit singgung akademik dan non akademik. Jadi saya mohon maaf, saya kasih contoh aja ya langsung. Anak saya kuliah di Thailand sekarang, S1, baru tahun ini, baru masuk, jadi di bawah Fajri. Sama saya juga, saya bilang dengan anak-anak, dengan teman-teman, saya nggak pintar. Saya bilang, saya nggak pintar. Di kelas, anggapnya satu kelas, saya suka belajar dengan teman-teman yang lain, artinya ada yang pintar. Saya nggak pintar, saya bilang. Tapi adalah, kita harus gigih. Gigih mencari beasiswa. Jangan patah semangat, langsung pesimis. Coba, saya mencoba S3 beasiswa ini bisa mungkin hampir 2 tahun. Artinya, dari sekarang sudah mencari, searching, lihat kampusnya, cari kampusnya, mau jurusannya apa, cari beasiswanya. Nah, jadi memang harus kegigihan. Harus kita terapkan di tubuh kita sendiri. Jadi bahasa Inggris, kegigihan, itu adalah juga modal untuk beasiswa, mencarinya. Jadi memang harus banyak. Sebenarnya hampir semua negara punya beasiswa. Iya. Inggris ada, dari negara sendiri, Thailand juga ada, semuanya, Jepang ada, semuanya punya beasiswa di luar Indonesia. Ada. Dimulailah dari sekarang, siapin. Kalau emang teman-teman semangat dari sekarang. Karena saya mendapat bocoran jika beasiswa itu banyak. Ya. Beasiswa itu banyak, tapi karena si pelamarnya tadi tidak ada. Ya. Kadang-kadang nggak tahu. Ya itu saya bilang, ada peluang yang teman-teman nggak cari, nggak tangkap gitu. Sebenarnya kalau teman-teman, daripada, mohon maaf tadi cerita medsos kan, daripada buka-buka medsos, nggak apa-apa, sesekali buka, cuma batasi waktunya, cuma berapa menit, jangan sampai setengah jam lah. Habis itu Anda buka website kampus, itu kadang melongol beasiswa-beasiswanya. Iya. Di situ yang saya agak kadang sedih. Contoh saya terakhir saya di Thailand pendidikan S3, itu saya lihat provinsi Sumatera, Riau itu sangat jarang. Yang banyak apa? Orang-orang yang di Pulau Jawa. Loh, kita juga manusia bisa gigih. Jadi buka dari sekarang, semangat cari dari sekarang. Walaupun semesternya baru semester 3 atau 5, dari sekarang udah searching, dia sudah modal dari sekarang, dan siapinlah bahasa Inggris dari sekarang. Itu mungkin kegigihan, semangat teman-teman semuanya. Oke. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya karena kayaknya sudah belum ditanya lagi sudah ada angkat tangan kan? Semangat mungkin ada dari Dea, mungkin silakan Dea. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih cara Bapak atau Bapak bisa sedikit memberikan motivasi untuk tetap menjaga kesehatan fisik dan mental selama berkuliah di luar negeri dan jauh dari luar? Oke. Terima kasih. Menarik. Oke, makasih. Ya tadi ini terkait dengan topik pertama dan lanjut dengan pendidikan. Sehat. Makanya kita dari diri sendiri dulu kan. Sebelum teman-teman berangkat nih ke luar negeri, umpamanya mau kuliah ke S2 ke luar negeri, dari sekarang habitnya, kebiasaan budayanya dari sekarang dimulai. Mulai dengan sehat tadi. Gaya hidupnya. Gaya hidupnya tadi saya bilang siap jalan kaki. Karena di sana kita kan merantau di negara orang. Kita nggak punya kendaraan, kita keluar dari zona nyaman. Iya. Mungkin di sini teman-teman punya motor, mungkin punya mobil. Sampai sana kita berjuang. Jadi tentu harus sehat fisik. Jadi dari awal dibiasain
jalan kaki contohnya. Saya di sana tuh kadang naik bus, ya di Inggris kuliah, di Thailand, itu ya naik bus, tentu busnya haltenya nggak dekat dari rumah. Tentu harus jalan kaki lagi. Nggak sembarang berhenti di mana tempat. Jadi kita harus jalan kaki. Jadi biasakan hidup sehat, jalan kaki, isi kegiatan tadi dengan saya cari adalah hobi saya. Jadi saya ke kampus. Kampus itu kalau di luar negeri yang maju itu gratis olahraga semuanya. Sangat-sangat gratis, free. Jadi saya hobi bela diri, saya gabung di Thailand Muay Thai. Di Inggris saya gabung dengan bela diri taekwondo. Jadi ada free dari kampusnya. Kita latihan bersama, fasilitas gratis. Jadi isinya kegiatan yang tadi itu. Satu contohnya olahraga atau kegiatan fisik tadi, aktivitas fisik. Supaya melepas rindu keluarga, yang tadi pertanyaannya, kalau banyak teman-teman namanya diam, apalagi mohon maaf ya, nontonnya yang sedih-sedih. Sedih-sedih. Kebawa perasaan, cewek ya. kebawa perasaan ya kan, perasaan wanita sedih. Nonton yang sedih, ingat keluarga di rumah, akhirnya nangis sendiri di kamar. Iya kan, nggak usah jauh keluar negeri, teman-teman kan ada sebagian merantau nih dari Homesick daerah, lah, homesick lah, ya kan? rindu. Nah dengan rindu itu pergilah dengan yang positif, sosial, olahraga kan sosial juga, ketemu teman-teman baru. Jangan malu, saya ketemu teman-teman bela diri di sana, saya bukan teman kuliah saya, orang lain, kuliah jurusan lain. Jadi saya menambah teman lagi jurusan yang lain. Tidak hanya kesehatan, saya ketemu teman dari teknik, karena hobinya sama. Dan tambah lagi kan, jejaring networking. Iya. Jadi teman-teman pinjam ini WA-nya, tangkap WA-nya. Kalau di Cina itu nggak pakai WA, WeChat, ya kita guna WeChat-nya. Jadi semuanya kita punya, supaya silaturahim tetap jaga. Rindunya pun, homesick-nya, ya minimalisir lah. Itu semangat. Minta WA tolong ya, jangan modus ya. Karena apa? Buat semangat juga, buat semangat hidup. Karena banyak nih Pak modus tuh Pak. Ya. Karena banyak. Yang penting positif. Ya. Kalau emang jodoh ya jodoh sendiri. Aduh. Mungkin Thailand nggak jadi. Oke, ada lagi mungkin sebelum kita masuk. Oke, silakan Lexa. Ya. Nah, ini juga mau nih Pak. Dikata mau ke mana Lexa? Ke Cina. Oh, semangat. Mantap. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kami punya kesempatan untuk kuliah di luar negeri, dan bagaimana cara kami untuk menghadapi culture shock yang ada, yang mungkin sedikit berbeda dari Indonesia, terutama di bidang makanan ataupun lifestyle. Ya, oke. Makasih. Benar. Saya 2 tahun di Inggris, 3 tahun di Thailand. Kalau yang lain short course itu lebih sebentar lah ya. Artinya lama ya. Lama itu ada istilah culture shock. Jadi kita kaget dengan budaya, kaget dengan makanan. Mohon maaf, di kantin yang negara Inggris, negara Thailand, itu non halal pun banyak. Halal bisa dihitung. Di Thailand cukup bagus sekarang, ada halal 1 kantin sekarang. Artinya kita harus enjoy menikmati makanan, karena pasti rasa berbeda. Jadi carilah makanan yang Anda nikmati, yang suka, walaupun itu memang tidak enak di mulut. Walaupun tidak enak. Karena mau gimana lagi? Kalau enggak, saya di Inggris saya masak sendiri. Jadi sejak itu saya jadi hobi senang masak. Senang ya, bukan jadi chef, tapi senang masak. Jadi senang masak, campur-campur aja. Karena mencegah makanan-makanan yang non halal tadi. Bagi yang muslim ya. Kalau bagi yang non muslim mungkin enak banget. Nah itu pertama dari sisi makanan, enjoy aja, sama kayak katanya di Mekah juga, ketika kita berpikiran tidak enak, jadi tidak enak terus makanan. Jadi mindset lagi dari awal, positif thinking, makanan enak kita makan, Bismillah. Itu dari sisi makanan. Budaya mungkin oke, ikutlah kegiatan, karena kita negara non muslim, kita tuju, tentu ikutlah dengan kegiatan teman-teman yang secara Islami. Mungkin ada pengajian secara mahasiswa Indonesia kumpul. Nah, mungkin bisa dengan cara begitu melepas rindu. Kenapa? Karena suatu saat nanti teman-teman kumpul sesama Indonesia, ada buat kegiatan ngumpul masak-masak. Masak-masak kita melepas rindu masakan Indonesia. Di situ mungkin sambil berbaur dan perbanyaklah teman
semuanya. Tapi memang solusinya memasak ya Pak kalau untuk makanan tadi. Ya, solusi masak itu apalagi mahasiswa ya, Iya. hemat. Karena mahal. Karena di sana hidup mahal, kita jika mahasiswa tentu belajar mandiri, hemat, masak lah. Dan jadi enjoy kita, senang masak. Ada lagi mungkin? Tidak ada ya? Ada. Oke, mungkin sepertinya sempat terjawab ya Pak ya. Oke, Nah, mudah-mudahan. tadi Bapak sudah menyinggung tentang mahasiswa Indonesia. Ada paguyubannya Pak ya? Kalau di mana? Ya. Paguyuban. PPI namanya, PPI. Perhimpunan Pelajar Indonesia. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang mahasiswa Indonesia nih Pak. Ya, Tadi kan kita sudah membahas mengenai habit-habit buruk atau kebiasaan buruk remaja. Kita agak mundur lagi ya Pak ya tentang penerimaan tadi. Ada nggak, menurut Bapak ada nggak kebiasaan buruk dari remaja Indonesia yang dapat menghambat mereka untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri? kebiasaan buruk. Kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan. Jadi makanya tadi kebiasaan kan, di pertanyaan Fajri, mulailah dari hari ini berubah positif. Jangan besok, jangan nanti malam. Sekarang. Kalau mau berubah sekarang mulai. Bilang oh nanti tua atau nanti habis ujian baru berubah, habis putus baru berubah, habis punya pacar baru berubah. Ini kan remaja ngomong ya, saya sedikit nyampur-campur. Artinya jangan nunggu habis-habis dulu, sekarang berubah habitnya. Jadi kebiasaan yang positif dari sekarang agar teman-teman sampai keluar itu kebiasaan positifnya jalan. Yang saya bilang tadi, kebiasaan senang olahraga, pergilah ke olahraga. Senang seni, pergilah gabung-gabung dengan teman-teman seni. Seni itu tidak hanya seni Indonesia, kadang-kadang terbatas kita. Gabung aja dengan seni-seni orang-orang yang negaranya sendiri. Yang senang seni ya, seni tari, seni musik dan sebagainya. Silakan bergabung. Ikutlah organisasi HIMA atau apa PPI namanya, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Oh, bukan paguyuban ya Pak? Ya, perhimpunan. Jadi waktu saya 2004 di sana, PPI itu ada setiap negara. Sampai negara nanti ada lagi di bawahnya provinsi atau kota. Perhimpunan Pelajar Indonesia Leeds, UK pokoknya. Leeds. Kalau di Thailand ada PPI Thailand, ada lagi PPI kampus. Gabunglah dengan teman-teman PPI itu, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Nah sekarang tidak lagi PPI negara atau provinsi, kota, tapi sekarang ada PPI dunia namanya. Saya bergabung di organisasi itu. Bayangin, saya S3 juga, tapi saya pingin teman-teman, padahal teman-teman saya S2, bahkan mohon maaf, masih muda-muda banget. Itu digabung PPI. Saya gabung dengan PPI dunia. Kenapa? Saya nggak tahu PPI dunia di semua ini, salah satu mungkin jadi menteri, salah satu mungkin jadi presiden dia. Itulah teman kita. Itulah jejaring kita, networking kita. Jadi mulailah dari sekarang, habitnya jadi yang positif. Mulai dari sekarang. Tadi kan kita sudah sempat membahas mengenai mahasiswa Indonesia yang berkuliah ke luar negeri. Ada namanya PPI ya Pak ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Oke, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Dari berbagai macam banyaknya mahasiswa Indonesia yang ada di luar negeri. Apa sih Pak tantangan terbesar yang dialami oleh mereka ketika berkuliah di luar negeri? Tantangan mahasiswanya. Tantangannya dari culture shock-nya tadi. Ya, selain tadi culture shock tadi yang kita kaget, tapi kita harus hadapi semuanya. Tentu tantangannya adalah kuliahnya itu sendiri. Saya pernah dengar ada statement dari public figure positif, bagus. Kalau kuliah itu udah pasti. Anda, teman-teman dibiayai oleh orang tua, kuliah. Pasti kan? Harus selesai. Tapi ada yang tidak pasti di kuliah itu, adalah networking. Networking itulah Anda harus buka dari sekarang. Di antara teman-teman sini semua, mungkin ada entah jadi gubernur di sini Riau. Kita nggak ada yang tahu. Saya mungkin Pak. Iya kan nggak ada yang tahu kan? Networking dari sekarang. Jadi permasalahannya lah sebenarnya kuliah. Kuliah apa? Ketika ujian, ketika menghadapi ujian akhir, membuat skripsi, tesis, disertasi. Rata-rata katanya teman-teman Indonesia, yaitu mungkin salah satunya tugas dan tulisan. Itu yang dihadapi teman-teman. Selain tadi budaya yang berbeda ya, makanan yang berbeda, tapi adalah akademiknya sendiri. Siapkah kita teman-teman menghadapi perkuliahan tersebut? Tetap networking. Tanya senior,
Mohon maaf ya, ini trik ya sebenarnya. Tanya senior, soal kawan kemana kayak gimana sih? Nah, itu simpel sebenarnya kan. Kalau teman-teman dekat sama seniornya, gimana? Walaupun beda soalnya, mungkin ada trik-triknya. Gambarannya ada. Itu menghadapi suatu soal masalah perkuliahan. Berarti kendalanya tetap di akademik ya Pak ya? Mungkin iya, dan juga mungkin homesick tadi lah, rindu. Tapi homesick tadi saya udah sampaikan, istilah kegiatan yang positif. Kalau Anda banyak di kamar, banyak nonton yang sedih-sedihan, Anda akan terlena, akhirnya pulang. Nggak pulang mak, saya nggak kuat. Gitu kan? Gitu. Ini luar biasa teman-teman. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak untuk menutup sesi diskusi kita kali ini. Ada nggak? Coba Bapak berikan satu pesan atau motivasi buat para remaja Indonesia agar siap bersaing di dunia internasional. Oke, kuncinya adalah mulai dari sekarang. Yang positif. Ya, poinnya mulai dari sekarang. Coba. Nggak lagi. Jadi ada kalimat tadi hostnya sampaikan, nggak berani, nggak pede, ya teman-teman. Nggak ada nggak pede. Saya bilang saya juga tidak pintar. Saya nggak pintar. Tapi saya menganggap diri saya gigih. Saya kejar. Kalau kita pingin kuliah luar negeri, kejar dia. Artinya bukan ambisi banget, jangan sampai kecewa. Saya mungkin puluhan ditolak kampus. Puluhan kampus menolak saya. Tapi saya coba dan coba lagi. Kalau mau dipikir pesimis mungkin. Sudahlah, nyerah, nggak usah lah. Kuliah di sini aja lah. Di Indonesia saja. Enggak, karena kita punya semangat. Jadi motivasinya lah semangat diri sendiri. Ya, ada yang mendorong teman-teman kalau nggak diri sendiri. Paling orang tua mendorong, ayo semangat. Tapi kan tergantung kemampuan orang tua juga. Kita mengharapkan beasiswa kan. Kejar itu beasiswa, kejar itu kampusnya, hadapi semuanya. Cari trik-triknya, ya, gunakanlah medsos, internet yang positif. Cari cara mewawancara itu seperti apa, cara mengisi motivasi. Ada disebut kadang-kadang diminta motivation letter, surat motivasi. Pertanyaan hostnya aja motivasi. Ya, di kampus aja minta motivation letter. Jadi diminta Anda tulis satu lembar surat motivasi Anda mau kuliah itu. Kenapa? Tulislah belajar dalam bahasa Inggris. Saya Misbahuddin Namatan Alin Siro contohnya ya, ingin kuliah ini karena bla bla bla. Motivasinya begini. Semangat. Yuk kita dari Sumatera, Riau provinsi khususnya. Ayo lebih banyak maju. Saya ketemu di Thailand itu ada satu orang dari mahasiswa Unri Riau S1-nya. Sekarang S2 di sana. Artinya satu cuman. Yang lain tuh Jawa semua. Akhirnya mereka ngomong ngumpul bahasa Jawa. Jawa. Ya. Artinya apa? Semangat kita lagi. Lebih luar biasa lagi harus tambah. Ini luar biasa teman-teman, tepuk tangan dulu dong. Coba. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian sesi diskusi kita kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada salah dan juga silap dalam perkataan, saya mohon maaf. Bermimpi besarlah, hiduplah sehat dan biarkan impianmu membawamu melintasi dunia. Saya Syahrul Fajri, saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.